Buku tulisnya ada semua kan? Ada, Pak. Nah, oke, jadi mungkin Bapak akan tulis di depan soal yang akan kalian kerjakan, tapi secara berkelompok. Ke depan Pak? Tidak, kalian kerja di buku tulis, tapi soalnya saya tulis di depan. Oke, paham? Paham. Oke. Aku tulis, Pak. Iya. Mana pulpenmu? Mana pulpenmu ini? Pulpen gue. Aturan aku Pak yang ngambil. Ingat aku. Seri tadi. Tapi sebelum saya tulis, saya bagi kelompoknya dulu. Semua yang hadir ada 5 orang. Jadi ada kelompok yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Mungkin Sri sama Ana dan Agung dan Mas Miranda sama Rana. Oke? Oke. Kenapa sih di mana? Kasih teks sama semuanya jebakan. Wah, kebalata Pak. Karena kami butuh ugan senjata. Oke, silakan ditulis. Ada 3 soal yang akan kalian kerja dan sebentar kalian maju untuk presentasikan. Yang pertama, apa arti dari kata aturan? Yang kedua, apa saja contoh aturan di dalam kelas? Yang ketiga, sebutkan sanksi jika kita tidak menaati aturan. Oke, kerja per kelompok ya. Kelompoknya Pak. Kelompoknya tadi sudah dibagi ya. Miranda sama Rana bekerja sama untuk mengerjakan. Sri sama Ana sama Agung. Karena kalian ganjil. Sri orang ketiga. Ya lagi. Ya lagi.
Yang bawa kue siapa? Asmi. Bapak minta satu boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Ayo dikejar. Kasih jawaban boleh Pak. Iya. Boleh, boleh. Apa artinya? Artinya. Lihat isu apa? Tidak kata. Anak. Boleh langsung jawabannya, Pak? Iya, boleh. Tiga tadi. Tiga. Jadi berkelompok sebentar itu maju untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Aturan adalah sesuatu yang Apalagi aturan, Pak? Tanya teman kelompoknya, sempat ada yang tahu karena kalian sudah masuk di soal. Jadi kerjakan secara bersama-sama dan sebentar presentasikan juga secara bersama-sama. Tidak diparahi. Tidak dilihat Pak. Dan tulis soalnya. Tidak. Saya juga mengatakan mereka masuk ke kelas. Sudah? Belum Pak Sandra. Pak, izin, Pak. Boleh? Oh, Iya, dia makan saat makan kelas 12. jam 20 nih, Pak. Kalau jam 20 jam berapa? Jam 8. Agung pintar. Ya lanjut. Sudah? belum Pak. Maka akan bermata turun. Emang bisa ini. Itu perumahan sekarang di jalan. Oke, 2 menit lagi. Sudah. Sudah. Belum. Sudah Pak. Oke, kelompok yang siap pertama. Saya Pak. Mau lihat spin ya? Oke, spin. Menyanyi. Nah, oke, kelompoknya Asmiransa. Akan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan kami 7 bulan. 9 nyawa. Ayo. Oke. Di sini kami akan menjelaskan pekerjaan kami. Ya. Apa pekerjaan? Pekerjaannya itu menjawab. Oke. Untuk yang pertama
itu apa arti dari kata aturan? Nah, menurut kami, sesuatu yang harus dipatuhi agar kegiatan bisa berjalan baik. Yang kedua, apa saja contoh aturan di dalam kelasnya? Biasanya itu Ibu Titi aturannya ketika ingin bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu sebutkan sanksi jika tidak memohon. Sanksi ketika tidak mengangkat tangan, kalau mau bertanya itu sanksinya mendapatkan hukuman sebagai akibat dari perbuatan seperti mendapat teguran lisan dari ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Sembara. Oke, sekarang lanjut ke kelompoknya Agu. Oke. Ya. Halo teman-teman. Hai. Perhatikan. Lihat ke depan ya. Lihat kebunku. Yang pertama itu apa? Berikannya temannya. Apa arti dari kata aturan? Menurut kelompok kami, aturan adalah sesuatu hal yang harus ditaati dan biasanya mendapatkan sanksi bila dilanggar. Nah, yang kedua itu apa saja contoh aturan di dalam kelas? Contohnya itu masuk ke dalam kelas pada saat bel berbunyi. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, tidak makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Wah. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Sri Ana dan Oh, masih ada. Masih ada. Sebutkan sanksi jika kita tidak menaati aturan. Pertama itu ditegur guru. Kedua dihukum membersihkan. Kodong. Tiga diberikan tugas tambahan. Oke, selesai. Kasih pujian, kasih 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 Wah, ternyata Sri kreatif sekali. Ada yang lain? Oke, terima kasih Sri Ana dan Agu. Oke, jadi semuanya sudah paham ya tentang aturan di dalam kelas, apa yang harus dilakukan, apa sanksi yang diterima. Ana Asmiranda, ayo perhatikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aturan di dalam kelas harus berguna atau memberikan tujuan kepada manfaat kepada kita agar kelas itu selalu aman, tentram, nyaman dan ya damai sentosa semuanya masuk, intinya baik-baik lah, terarah, kelas kita itu terarah tanpa adanya pertengkaran boleh. Pertengkaran ini. Oke, kita masuk ke atau ada yang mau bertanya tentang soalnya tadi? Pak, biasa itu orang bikin aturan sendiri atau bagaimana? Aturan itu dibuat Iya. sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi sebelum kalian menetapkan aturan kelasnya kalian berkumpul dulu. Ketua kelasnya menjadi penengah, artinya menjadi pemimpin diskusi. Tapi Pak, Ya, Ibu guru langsung kena hukum, padahal itu juga kalau membersihkan WC. nah yang itu tidak boleh, harus ada kesepakatan di awal. Tapi ketika kalian memang tidak mengikuti aturan yang beda antara aturan sekolah dan aturan kelas. Begitu. Ya,
Mungkin yang aku melanggar tadi aturan sekolah, jadi langsung gurunya memberikan hukuman. Mengerti, Pak? Oke, mengerti? Mengerti. Oke, saya hapus dulu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ustaz. Ada yang mau baca? Atau Saya. Oke, Rana, semangat sekali. Baca Rana. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu aturan kelas membantu kita belajar dengan tertib dan nyaman. Dengan mematuhi aturan, kita jadi anak yang disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Anak hebat selalu mau mengikuti aturan agar kelas tetap rapi dan menyenangkan. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita. Jadi, siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Jadi, kalau mau jadi anak yang hebat, anak yang pintar dan rajin, kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku, baik itu di dalam kelas, aturan sekolah, dan aturan kita di lingkungan masyarakat. Oh. Gitu ya, Pak? Iya, nak. Oke. Terima kasih, maaf. Mari taati aturan bersama mulia ini.